Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Tuhan, kita buka hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini, pagi yang indah ini. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita meninggikan nama Tuhan. Setiap keadaan kami, Bapa, dalam setiap situasi kami, Tuhan, baik yang menyenangkan maupun tidak, Tuhan, ajar kami mengucap syukur, Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih, untuk setiap perbuatan baik yang Kau berikan buat kami, Tuhan, untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, Tuhan, yang sangat kami rasakan sampai detik ini, Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus. Sungguh besar Kau, Tuhan. Allah kami, Bapa Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Yesus. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Kita agungkan. Oh Allah yang perkasa. Selain Kau tidak ada yang lain, Bapa, di muka bumi ini, Yesus. Di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu saja, Tuhan. Hanya nama-Mu saja, Bapa, yang penuh dengan mujizat. Hanya nama-Mu saja, Bapa, di dalam Engkau, Tuhan, ada penebusan dosa, ada keselamatan, Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bangga ada di tengah-tengah ini, Tuhan. Kami bangga kami sudah Kau selamatkan, Tuhan, melalui darah-Mu, melalui pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Apa yang kami berikan buat Engkau, Tuhan, apa yang kami balas buat kebaikan demi kebaikan yang Kau berikan buat kami, selain daripada tubuh, jiwa, dan roh kami, dan penyembahan kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih atas kemurahan-Mu sampai saat ini, Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini, di bait-Mu ini, Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati setiap kami masuk dalam gerbang gereja, masuk dalam pintu gereja. Kau berkati Tuhan kami, ya Bapa. Dan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini dalam perjalanan mau menuju ke sini untuk bersama-sama dengan kami beribadah. Kau lindungi sertai hingga sampai tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa, Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan, jamah dengan tangan kuasa-Mu, ya Bapa. Pulihkan, sembuhkan, Bapa, sehingga bisa kembali sehat dan kembali bersama-sama dengan kami, Bapa, untuk memuliakan Engkau, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Engkau lingkupi ruangan gereja ini dengan kuasa Roh-Mu, Bapa, dan juga ruangan hati kami. Engkau pimpin ibadah ini, Bapa, dari awal sampai akhirnya, Tuhan. Engkau berkati juga para anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan, baik pemain musik, singer, pujian, maupun yang pegang LCD, streaming, semuanya, Bapa, Asher, Bapa, Engkau berkati mereka. Daripada mereka
sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terlebih Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Bapa. Engkau urapi Bapa. Pendeta Ali Nathanael Tuhan Yesus, Engkau urapi dan Engkau berikan hikmat daripada surgawi Bapa. Tuhan, untuk memberikan firman-Mu, memberikan berkat-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Selain Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya nama-Mu saja Bapa yang termasyhur Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lemah, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya siapa Bapak Ibu? Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Selain Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau. Amin. Milikku di surga Tuhan. Amin. Hatiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, amin, nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Engkau setinggi-tingginya Engkau. Amin. Tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain selain Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Haleluya. Selain Tuhan Yesus, apa ada yang lain di hati kita? Tidak ada ya. Tidak ada, tak ada yang
sebanding dengan Tuhan Yesus, baik di atas langit, di bawah bumi, ataupun di kolong langit ini, tidak hanya sebanding dari Tuhan Yesus, karena Tuhan itu adalah menebus dosa kita, penyelamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kemudian persembahan pujian dari Bapak dari Kampria, silakan untuk mempersiapkan diri. Pujian ini dan persembahan pertama dijalankan. Janjimu
ikut Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Pujian sangat indah sekali yang dibawakan oleh kaum pria. Haleluya. Mari saya undang jemaat berdiri sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sama-sama pujikan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat kita tanggung dalam kelemahan kita, segala persoalan kita. Oh, biarlah Tuhan, kami serahkan pada Tuhan. Haleluya. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita angkat tangan kita angkat kedua tangan kita, karena Tuhan kita Allah yang besar dan sanggup mengenaliku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Kita angkat tangan kita. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Semuanya kita mau bersepakat untuk setiap permohonan kita, bersepakat untuk setiap permintaan kita, untuk setiap keperluan kita, untuk setiap kebutuhan kita. Mari semuanya bersepakat dalam iman kita pada Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, begitu besar anugerah, pertolongan dan penyertaan dari hari ke hari. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam kehidupan kami, memungkinkan kami kembali pada pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengerjakan keselamatan Allah, mengerjakan pekerjaan Tuhan, beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau bertahta di atas pujian.
Sehingga dengan kehadiran Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Karena di luar Engkau kami binasa, kami tidak dapat apa-apa. Di dalam Engkau kami mendapatkan keselamatan sebab Engkaulah juru selamat kami dan penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami persiapkan hidup kami, Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan pikiran hati kami, sehingga kami dapat fokus kepada firman Allah. Dan hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan urapan Roh Kudus, kami dapat memahami akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan pekerjaan Roh Kudus dan firman-Mu. Kami yang hadir boleh dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman kami oleh lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini. Tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Bapa surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada pada saat hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kita bernapas, kita hidup, dan kita tidak akan sia-siakan bahwa napas dan hidup ini adalah miliknya Tuhan, dari Tuhan, anugerah Tuhan. Pada saat kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan wujud kita datang beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini melalui kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah bagian yang keempat, firman yang telah kita bahas bersama-sama. Ya, namun tema firman Allah bicara mengenai yaitu hidup, tinggal, dan berjalan dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Hidup, tinggal, berjalan dalam rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Saya baca ayat 3, saudara baca ayat yang keempat, dan sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Tolong tampilkan di layar TV, layar monitor. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, ayat 3, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung bersama-sama 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, inilah hidup, tinggal, berjalan dalam rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ada 2 kata, yaitu rencana dan kehendak Tuhan. Apabila kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan menghendaki semua manusia itu selamat. Tuhan menghendaki supaya manusia itu diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4 ya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4. Saya bacakan ayat 3. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua manusia itu berbalik dan bertobat. Artinya apa? Meninggalkan kejahatan dan dosa. Mengapa? Sebab orang yang berdosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut, kematian, saudara. Itu sebabnya Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Diselamatkan dari penghukuman dosa, penghukuman iblis dan maut, saudara. Kuasa yang menguasai dunia ini. Itulah kehendak Tuhan. Dan kita lihat dalam pembacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11, saudara. Ya. Jadi di mana Allah menghendaki supaya kita hidup, tinggal, berjalan dalam rencana Allah atau kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita selamat. Selamat itu sejahtera. Selamat itu damai. Selamat itu luput daripada binasa, bencana, penghukuman. Itu selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini firman Allah.
Regulasi dalam Yesus Kristus. Jadi dalam pembacaan firman Allah di sini, ya, saudara, di mana disampaikan kepada semua orang. Sebenarnya ini hanya bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, semua yang hidup di dunia ini, yang ingin mereka selamat luput daripada penghukuman dosa ini, saudara, di mana ayat ini menuntun kita, membawa kita hidup di dunia ini, saudara, berhasil. Dan tinggalkan dunia ini kita masuk kerajaan kekal. Nah, ini tujuan ayat, isi ayat ini. Nah, mengapa saudaraku kasih Rasul Petrus yaitu mengingatkan, menyampaikan, dan membawa supaya kita hidup tinggal berjalan dalam rencana Allah, supaya kita yaitu hidup dalam kebenaran. Sebab apa? Dalam ayat ini kalau saudara baca dalam pasal 1, saudara, Rasul Petrus mengingatkan saudara bahwa adanya ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, yaitu yang menyesatkan orang beriman. Ya, ajaran-ajaran palsu. Dan sesuatu yang palsu tentunya suatu yang menarik. Banyak orang tertarik dengan hal yang palsu. Sebab yang pertama apa? Kelihatannya menarik. Kelihatannya indah. Yang kedua, murah. Betul? Murah. Tetapi saudara, tidak tahan lama. Tidak awet, saudara. Demikian pula apa yang ada dalam dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai saudara tergiur, tertarik dengan hal-hal yang palsu. Ya, yang palsu. Jadi yang palsu itu murah, kalau saya katakan murahan. Harganya murah, tetapi sebentar saja akan rusak, cepat habis. Tetapi sesuatu yang murni itu mahal. Amin, saudara? Mahal. Makanya kalau sudah hidup dalam kebenaran itu mahal. Harga yang dibayar juga mahal. Berjalan dalam kebenaran, berjalan di dalam kebaikan, kebajikan, beriman kepada Sang Pencipta Tuhan itu mahal. Ada harga yang dibayar. Dibenci, diolok, ya, diisolir, tertekan, ya, dan seterusnya. Khususnya bagi anak-anak yang hidup di tengah-tengah sekolah yang minoritas Kristen. Banyak dibully di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perusahaan pekerja, di tengah-tengah yaitu kantor, baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta. Ya, saudara, ya, aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya mari kita tetap hidup, bertinggal dan berjalan dalam kasih Allah. Meskipun harganya mahal, tidak mudah. Saudara, selanjutnya di sini dikatakan, saudara, ya, dalam pasal 1, pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 1, di situ diserukan supaya orang-orang Kristen, orang yang percaya, ya, orang yang percaya itu bertambah, bertumbuh dan berbuah agar tidak mudah disesatkan. Bertambah, bertumbuh, berbuah, ya, sehingga dapat bertahan di dalam iring Tuhan dalam menghadapi masa sukar, masa sulit. Apa? Mengingat kedatangan Kristus kedua kali tidak akan lama lagi. Apabila saudara baca pasal 2 Petrus pasal yang ketiga. Dan saudara lihat tanda-tanda saudara telah terjadi.
Dikatakan menjelang kedan sekali, yang kedua menjelang dunia ini kiamat habis, saudara. Beberapa hal terjadi. Dikatakan bahwa bencana alam, gempa bumi, kelaparan, kejahatan bertambah-tambah, kasih berkurang-kurang, saudara. Orang hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Tidak mempedulikan tentang agama, tentang kebenaran Allah. Nah, dukung kasih, itu sebabnya kita harus tetap bertambah, bertumbuh di dalam Kristus. Bertambah, bertumbuh dalam Yesus supaya saudara berhasil. Dalam sini yang pertama, agar masuk dalam rencana Tuhan. Ya, bagaimana cara supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan? Ayat 5 dan ayat yang ke-7 dikatakan sungguh-sungguh, temen lan temenan, madep mancep madep. Saudara, ini sungguh-sungguh dalam saudara percaya Yesus. Sungguh-sungguh saudara iring Yesus. Tadi dikatakan iring Yesus. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh, lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan, lebih setia, lebih rajin. Ini saudara, supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, bukan kebinasaan, bukan kecelakaan, tapi saudara kasih berhasil dan masuk dalam kekekalan. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh menambahkan, bertambah-tambah. Saya ulangi berkali-kali, lawan kata sungguh-sungguh adalah ecek-ecek. Saya pakai bahasa ini. Jangan jadi orang Kristen ecek-ecek, imannya ecek-ecek, ibadahnya, pujian penyembahannya ecek-ecek. Itu harganya murah, saudara. Tutupe botol itu loh, yang buat untuk mengamen itu murah, saudara. Ada yang saudara memberi seorang pengamen 5.000, 10.500, murah. Kekristenan itu bukan murah dan murahan. Amin. Kalau saudara ingin berharga di hadapan Tuhan, manusia tidak menghargai, tidak apa-apa. Berharga, bernilai di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menambahkan. Dikatakan menambahkan iman kita kepada apa? Halo? Menambahkan iman kita kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan. Terus dari pengetahuan kepada apa? Penguasaan diri kepada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan akan yaitu kasih sesama dan kasih kepada Tuhan. Amin. Jadi ini untuk kita mengerti rencana Tuhan, maju dalam iring Tuhan, meningkat. Biasanya kalau diajak maju, saudara, doa abot. Sekarang saudara Kristen gerobak atau Kristen delman. Tahu delman? Yang ditarik oleh kuda. Kalau gerobak, saudara, jalannya ke atas, tarik, saudara, abot. Disurung dari belakang, iso mundur, ngelindes awake dhewe. Itu Kristen gerobak. Wabot didorong-dorong. Ada pujian sekolah minggu. Halo guru sekolah minggu, coba nyanyikan. Didorong-dorong, ndak mau maju, ndak mau bertumbuh, merasa sudah cukup hebat, merasa sudah bisa. Kalau Kristen delman, plak, keluari ya, pecut sekali, cetar, keluari dah. Firman Tuhan sudah mecuti
gereja di tempat anak Tuhan, ayo maju, maju. Itu berarti Kristen grow. Pendetanya ngajak maju malah kunduran, saudara, kepelindes. Nah, di sini bertambah-tambah. Selanjutnya yang kedua menjadi giat. Semakin giat, semakin semangat. Amin. Kok sepi? Wis selesai ya khotbah? Nyandak ndak yo? Mudeng ndak yo? Ngerti ndak yo? Sudah sungguh-sungguh? Diajak sungguh-sungguh angel, apalagi giat. Giat, semangat, cekatan. Kalau di sini bahasanya akas. Kalau di Banyuwangi sana pateng. Akas ibadai. Akas nang gereja. Halo? Loh kok sepi? Ya, inilah saudara untuk masuk rencana Tuhan. Di muka bumi sudah mendapatkan janji Tuhan, berhasil. Setelah tinggalkan dunia pasti masuk surga. Ini yang pertama, sungguh-sungguh menambahkan 8 hal. Yang kedua menjadi giat, semangat. Ya, semangat di dalam iring akan Tuhan, bukan loyo-loyo, melempem mayem. Nah, sehingga apa saudara akan membuat saudara dibuat saudara berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Jika tidak, Kristen yang buta, Kristen yang picik, buta tidak tahu jalan, saudara. Maaf ini saudara ya buta. Saudara semua punya mata bisa melihat, saya bisa melihat semua. Saudara kan bisa melihat saya, berarti tidak buta ya. Bagaimana secara iman? Bagaimana secara rohani? Saudara, gelap, orang buta mesti sesuatu yang dilihat adalah gelap. Tidak bisa melihat terang. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan warna, abang, ireng, hijau, putih, semua gelap. Betul? Peteng. Karena apa? Tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau giat. Sehingga yang dilihat hanya peteng, kesalahannya orang, gampang nyalahnya orang, kesalahannya orang, kekurangan orang, sehingga saudara jadi kecewa. Mengapa jadi orang Kristen kecewa? Karena yang sudah lihat adalah kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya. Saudara, ya, membuat saudara kecewa. Kalau sudah kecewa sakit hatinya, sakit hati. Kalau sudah sakit hatinya timbul akar pahit, saudara, kepahitan. Kepahitan itu tidak bisa ngampuni. Sering saya katakan dosa yang besar itu tidak bisa mengampuni dan tidak mau diampuni, dosa yang besar. Ya, sering saya katakan seperti itu. Maka saudara kalau ada sakit hati, ada kemarahan, ampuni. Amin. Ini rencana Tuhan, salah satu rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya kita tidak buta dan picik, sempit, pengetahuannya sempit. Saudara itu picik, saudara. Ya, pengetahuannya sempit, saudara. Ya, tidak punya wawasan yang luas. Kita orang Kristen punya wawasan yang luas. Saudara mengerti sejarah dunia? Saudara mengerti dari awal sampai kiamat nanti, ngerti? Karena tidak pernah baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab, ini sejarah dunia di sini. Dari ciptaan sampai kiamat nanti. Ya saudara, saudara itu. Saudara dikatakan tidak buta dan picik, sudah punya wawasan yang luas. Saudara juga punya pengertian dan pengetahuan tentang neraka dan surga. Ya, karena ada tertulis dalam firman Allah. Dan saudara tahu siapa nanti orang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Saudara akan mengetahui ini Alkitab. Halo? Tolong angkat tangan, angkat Alkitabnya yang bawa Alkitab hari ini. Angkat tinggi-tinggi. Halo, angkat tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Ini murni firman Tuhan. Kalau tablet isinya banyak. Saudara, ada satu gereja, pendetanya masih muda. 40-45. Semua jemaat kalau ke gereja harus bawa Alkitab. Dia mimpin gereja dulu, gereja ayahnya. Dia meneruskan ayahnya. Yang dipimpin orang tua-tua, saudara.
Tapi anak muda ini bilang, kalau ke gereja bawa Alkitab. Rupanya satu-satunya gereja di Jawa Timur seluruh jemaat yang hadir bawa Alkitab 100%. Saudara. Nah, saudaraku kasih dan Yesus, kembali kepada firman Tuhan. Untuk kita tidak picik punya wawasan yang luas tentang dunia, tentang akhirat, tentang neraka dan surga. Saudara baca firman Tuhan. Haleluya. Ini tadi yang kedua. Pertama, sungguh-sungguh menambahkan 8 hal menjadi giat dan ya menjadi giat, semangat sehingga tidak buta, tidak picik, saudara. Selanjutnya yang ketiga, tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Tetap berjalan, tetap berarti tetap itu terus menerus. Haleluya. Kok sepi hari ini ya? Firman Tuhan yang ini saya sampaikan ini bagi saya ini biasa saja. Kok rasanya antep, saudara ya? Nah, saudara, tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Tetap berjalan, tetap hidup, tinggal berjalan dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara, untuk apa? Untuk mendapatkan hak penuh dalam kerajaan kekal. Ayat 10 dan 11. Jadi ini, di sini ada 3 hal untuk agar masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sungguh-sungguh jadi orang Kristen percaya Tuhan. Saudara saya katakan bahwa yaitu firman Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu, yaitu kepastian dan keyakinan. Tidak bisa diragukan lagi, sungguh-sungguh menambahkan iman, beriman kepada Yesus. Dia adalah satu juru selamat. Dia satu-satunya yaitu penolong. Keyakinan, begitu percaya Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu bukan nabi. Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga di bumi ada tangan Yesus. Maka dikatakan tidak ada nama di atas muka bumi, di bawah kolong langit yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus, amin. Itu iman. Saudara sudah punya iman itu harus bertambah-tambah, saudara. Bertambah-tambah. Selanjutnya saudara tetap berjalan, tetap madep, mantep, mancep di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, selanjutnya arti berjalan dalam rencana Tuhan, bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama sungguh-sungguh menambahkan menjadi giat, yang kedua. Yang ketiga tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu apa? Yohanes pasal 14 ayat 6. Siapa yang hafal berdiri? Dengan suara yang keras. Ada yang berani? Yohanes pasal 14 ayat 6, ayo berdiri. Tidak ada yang berani berdiri. Halo? Tidak ada? Tidak mau? Ayo. Dengar. Berjalan pada jalan Tuhan adalah, jalan itu adalah Yesus. Saudara, akulah jalan kebenaran dan makanya hidup dalam jalannya Tuhan. Akulah, kata Yesus kepadanya, Yesus yang mengatakan, akulah jalan. Jadi semua nabi di muka sampai dari Nabi Adam sampai yaitu nabi yang terakhir, hanya Yesus yang mengatakan ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ihdinas sirotol mustaqim. Jalan yang menuju. Jalan, saudara. Penghubung, amin. Dunia dan surga itu ada suatu jurang. Harus ada jembatan. Jembatannya apa? Yesus. Maka Yesus disalib. Kalau salib ini didirikan, saudara, yaitu penghubung dari dunia sampai ke surga, itu salib. Kalau direbahkan menjadi
Itu salib. Banyak orang yang takut dengan salib, saudara. Berarti takut masuk surga. Itu jalannya. Amin, saudara. Ya, bagaimana arti jalan? Yaitu arti berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, sekarang bagian yang kedua, yaitu penjelasan singkat berjalan dalam rencana Tuhan, yaitu tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Mengerti panggilan Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita. Saudara, sekali lagi, berpegang teguh pada firman Allah. Ya. Mengerti panggilan Tuhan. Tuhan memanggil. Dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Makanya kalau saudara sedikit itu berarti orang pilihan. Saudara harus bangga. Jadi orang Kristen malu, takut, pilihan. Istimewa. Ada kelebihan dari yang lain. Amin. Saudara, meskipun sedikit saudara tidak boleh minder sebab saudara oleh pilihan. Jadi Kristen itu pilihan. Saudara, ada orang mengatakan begini, ojo cedek-cedek karo pendeta, ojo cedek-cedek karo wong Kristen, kowe engko jadi wong Kristen. Pernah dengar itu? Ojo cedek-cedek karo wong Kristen, kowe engko jadi Kristen. Jawab saudara apa? Kristen itu pilihan, meskipun bergaul dengan pendeta, dengan orang Kristen, kalau tidak dipilih Tuhan, tidak iso jadi Kristen. Pilihan. Saudara, pilihan. Makanya kalau sudah jadi pilih, saudara jangan buat itu pilihan banyak. Jadi orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, ya, orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi, itu bukan pilihan, tidak usah dimasalah, no. Jadi sudah mengerti itu, saudara doakan saja. Amin, saudara. Ini berpegang teguh kepada benar firman Tuhan dan mengerti panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita. Selanjutnya saudara, ya, berjalan dalam rencana Tuhan, saudara, mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun, saudara. Ya, berupaya supaya hidup ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri, memuji diri, tetapi memuliakan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Banyak orang-orang Kristen mempermalukan Tuhan, saudara. Mempermalukan Tuhan, mempermuliakan dalam perkataan dan perbuatan. Saudara, betapa luar biasanya nama Yesus dipermalukan oleh orang-orang Kristen yang tidak bertobat. Sebabnya semua orang harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, saudara, supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, jadi mengutamakan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Doa yang menjadi penentu saudara selamat atau tidak. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus harus minum cawan itu. Isi cawan itu adalah dosa isi dunia, dosa saya dan saudara yang harus dipikul oleh Yesus. Yesus dia berkata kepada Bapaknya, boleh katakan menawar, ditawar. Bapa, kalau boleh cawan ini jangan aku minum lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Yesus, saudara, tidak memaksa, tidak dipaksa. Jadi kehendak itu tidak dipaksa dan terpaksa. Bayangkan kehendakmu, kehendak Bapa, kamu harus pikul dosa manusia. Dosa seisi dunia termasuk dosa saya dan saudara. Akhirnya saudaraku kasih doa itu doa kemenangan.
Yesus harus menerima penderitaan, diolok, dihina, dicaci maki, diludahi, dipukuli, dipakai mahkota duri, saudara. Ya, dia disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Itu cawan yang harus diterima. Luar biasa. Dan kemenangan terjadi. Amin, saudara. Bukan kehendak Yesus tapi kehendak Bapa. Berarti kehendak saudara pada saat hari ini saudara beribadah itu kehendak saudara atau kehendak Tuhan? Halo? Kemauan saudara atau kemauan Tuhan? Kalau kemauan saudara sakarepe dhewe. Sakarepe semaunya sendiri, sesenengnya sendiri. Ibadah keluar masuk. Ya. Ndak tenang. Itu kehendak saudara. Ngobrol sendiri, main HP sendiri, tidak dengarkan firman, itu kehendak saudara. Kehendak Tuhan tidak seperti waktu yang singkat. Firman Tuhan hanya 35 menit ini, saudara akan gunakan sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar suara Tuhan. Jawab saudara apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Setelah saudara menjawab, saudara apa yang dapat? Saudara dapat apa? Oh giranglah, oh giranglah. Dengar panggilan Tuhan, saudara, ya Tuhan. Setelah itu apa? Tuhan, saudara mendapat cinta dari Tuhan. Kasih dari Tuhan. Memberikan hidupnya supaya saudara hidup yang kekal. Itu saudara kehendak Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam rencana Tuhan terus aktif, terus giat, terus semangat. Ya, kerja keras, rajin dan cerdas. Bertambah-tambah dalam memuji memuliakan Tuhan, berdoa, beribadah. Saudara, itu berjalan dalam rencananya Tuhan. Saudara, rencana Tuhan adalah suatu hal yang indah. Ada beberapa hal, saudara. Ya, jadi orang yang hidup tinggal berjalan dalam rencana Allah yang pertama. Ini bagian yang ketiga. Mengenal kehendak Tuhan, meminta kehendak Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan. Saya bacakan ayatnya secara singkat. Mengenal kehendak Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Kolose pasal 1 ayat 9. Ya, ini mengenal kehendak Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam, haleluya, kerajaan kekal. Ada kerajaan, jadi mengenal kehendak. Yang kedua, saudara meminta
kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ya, ayat yang ke-1, ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu yang tidak dunia ini akan berakhir. Banyak orang gelut dengan dunia ini, padahal akan berakhir, yang akan binasa. Banyak orang hanya mencari dunia ini, padahal akan habis. Tetapi saudara ini, kalau kita sudah hidup dalam rencana Allah, kita akan memohon kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu dalam ayat tadi, kita mendapat bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di bagi siapa? Bagi siapa? Tidak percaya. Bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir, mengutamakan kehendak Tuhan. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Mari kita semua berdiri, kita baca ayat penutup khotbah kami pada saat ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Semua bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang keras. Haleluya. Haleluya, haleluya. Membaca firman itu dengan iman, percaya firman itu akan mengerjakan tugasnya. Sudah ketemu semua, saudara bisa baca dalam layar LCD. Dengan suara yang keras, berarti saudara percaya firman itu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Hari depan yang penuh. Hari depan yang penuh. Hari depan itu nanti, amin, haleluya, jam 11, besok lusa, itu hari depan. Itulah rencana Tuhan bagi saudara. Saudara maju, saudara akan mendapatkan. Saudara mundur, saudara kehilangan itu. Tetap maju, bertambah, bertumbuh, berbuah, maka saudara akan berhasil di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu.
Bapakku, Engkau ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Perbuat dalam hidup kita. Haleluya. Buat, katakan Yesus sanggup, sanggup. Haleluya. Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Sekali lagi, ajar kita mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, untuk membawa kita berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Rencana dan kehendak Tuhan. Terang firman-Mu, ajarku berharap hanya. Angkatlah kedua tangan saudara, berserulah kepada Bapa untuk mendapatkan rencana Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan yang ajaib, yang perkasa, berkuasa untuk menolong kita. Haleluya. Perbuatanmu, katakan Yesus sanggup dengan iman mengadakan apa yang dapatkan hari ini. Mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan Bapakku, Engkaulah Bapa yang sangat amat baik dan ajaib. Bapakku ajaib, rencana-Mu Bapakku, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku, mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak Tompol Rayu maju ke depan dan berdoa. Segala yang
menikmati rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau izinkan kami datang kepadamu, Engkau izinkan kami ya Bapa, berada di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu pagi hari ini, yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami, Allah yang sanggup memperbarui kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, kehidupan hari semakin berbuah ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang indah, rencana yang baik, rencana untuk damai sejahtera, untuk hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa, boleh kami ya Bapa renungkan dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan boleh kami bagikan kepada orang-orang ada di sekitar kami. Kami percaya setiap firman yang sudah kami beritakan, setiap firman yang sudah kami bagikan, itu semua tidak akan kembali dengan sia-sia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa akan diselamatkan, jiwa datang kepada Tuhan, bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya hikmat-hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan selalu diperbarui dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Bapa kami yang Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah firman itu menjadikan tema dalam kehidupan kita. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara masih rewel sama Tuhan Yesus? Rewel? Enggak ya, di sini enggak ada yang rewel. Di sana banyak yang rewel. Puji Tuhan. Kita pujikan pujian ini dan persembahan yang kedua dijalankan. Aku wis gak rewel, Gusti. Aku wis gak rewel, Gusti. Ngelakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Sama-sama pujikan. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel, Gusti. Benar Tuhan. Aku wis gak rewel, Gusti. Sing dadi berkati. Sama-sama katakan. Aku wis gak rewel. Los gak rewel. Pujikan pujian ini. Biyen uripku isane mung ngelu wae. Angel guyune kaya wong ilang dalane.
Puji nama Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh rewel ya. Rewel ku pulian. Tidak boleh pulian, tidak boleh rewel. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Sahat dari Puri. Terima kasih Bapak bergabung di tempat ini, dan Ibu Tanti yang baru datang, Tuhan memberkati. Ya. Dan Ibu Meta yang baru hadir, anaknya Ibu almarhumah Bu Wanti. Ya, selamat datang untuk bersama-sama bergabung di dalam kita, yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 sore atau 17, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Maria. Hari Kamis jam 6, ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4, ibadah di Tumapel. Jam 6, ibadah pria. Jadi hari Jumat ini setelah dari Tumapel langsung tempat ini ada ibadah pria. Pria-pria monggo hadir, pria sejati. Di nama Tuhan. Sabtu jam 10 ada doa. Di sini disertai dengan doa puasa. Doanya dimulai jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum seperti ini. Puji nama Tuhan. Senin, Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Untuk mengisi pujian minggu yang kelima bagaimana? Sekolah minggu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bakti sosial sudah dimasuk, di-share? Belum. Hasil rapat kemarin sudah diputuskan untuk bakti sosial tetap diadakan, sebab ya kita sering kali dengar nek wong Islam iku nek zakat iku riyo, nek wong Kristen nek zakat itu Natal. Nah, itu sering kali terdengar hal itu. Saya kan sering ya bersama-sama dengan mereka-mereka. Oleh sebab itu bakti sosial yang sudah masuk bagi Bapak Ibu yang sudah mencatat, keluarga Pastori 1 juta, Ibu Dwi Rahayu 300, Cik Lani yaitu tempat 150 bak. Jadi nanti tempatnya ditaruh di bak. Tita dan Mika 1 dus minyak. Lala dan Vano 500, Bu Yemimina Bumut kita cak. Bumut 1 juta. Tuhan Yesus memberkati. Yang menyusul nanti dimasuk pada yaitu di grup ya, grup GBDI. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati. Kita bawa doa agar program ini terlaksana dan Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, khususnya bagi mereka yang sakit. Ya Bapak. Pria di Lawang Asri. Tetap jam 6. Ya. Mungkin ada lambat sedikit-sedikit ya Pak ya.
Enggak sedikit-sedikit enggak apa-apa. Puji Tuhan, saya umumkan lagi untuk ibadah pria ada di Lawang Asri. Ya tahu ya, di rumah Bapak Yusak Burakel. Ya di Lawang Asri. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, khususnya bagi mereka yang sakit. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Jalanmu tak tercela oleh setiap hati kami. Saya mohon Bapak Yusuf Gesang berdoa sebelum doa berkat. Kami semua boleh menerima lawatan-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan pulang Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru, kami akan memperoleh oh Tuhan penghiburan yang baru Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir ya Tuhan, yang mungkin mereka saat ini sedang sakit atau di dalam pergumulan Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi permasalahan mereka, tapi kiranya ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan mereka kelegaan, Tuhan senantiasa memberikan mereka ya Tuhan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami menyerahkan Tuhan untuk acara ibadah kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan juga bekerja, Tuhan menyertai acara demi acara ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, Engkaulah Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan segenap aktivitas kami, segala usaha pekerjaan kami Tuhan. Oh Tuhan, segala sekolah anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa oh Tuhan
menjadikan setiap apa yang kami kerjakan menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan bangsa negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan untuk memberikan mereka senantiasa hikmat dan roh takut akan Engkau Tuhan, untuk membawa Tuhan negeri kami ini menjadi aman sentosa ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi doa kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tadahkanlah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing, namun terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan berkati. Siapa yang hafal ayat tadi, ini ambil. Siapa yang hafal ayat ini, ambil ini. Ini hadiah. Jadi kalau saya ngomong ada hadiah, tetap ada hadiah. Ibu-ibu, jangan ada yang pulang dulu, ada yang mau disampaikan oleh Ibu Wulan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang di atas balkon bisa terlebih dahulu. Los gak rewel. Aku wes maju ke depan, bisa bilang dahulu. Aku wes gak rewel, aku wes gak rewel, aku wes gak rewel, aku wes gak rewel, Gusti, aku wes gak rewel, Gusti. Tuhan berkati, selamat hari libur, selamat hari Minggu.